Ini hari apa? Sesuai request ya. Ini hari apa sih? Hari Kamis sih, malam Jumat. Tapi perasaan gak ada yang request. Ada yang request gak sih? Gak tahu. Banyak sebenarnya. Biar seru aja Banyak. sih. Cuman malu-malu. Pendengar kita tuh malu-malu. Nggak kelihatan gitu Iya. penggemarnya. Kayak tema hari ini. Fiktif. Ini apa barengan kita lembur lagi nih jam segini pada baru cabut jam 10. Iya. Karena kebetulan kita baliknya malam. Kantor kita kan 3 shift, Mas Dada. Ya. Ada dinas malam juga ya. Nanti kita balik lagi ke tema seksologi. Kagak ada. Ngapa jadi seksologi? Penting itu seks dan kesehatan. Ntar kita undang aja Dokter Boyke. Emang siapa dokter Budgetnya Boyka? nggak masuk. Lu masa nggak tahu Dokter Boyke? Dokter Boyka asli apa KW? Iya, budgetnya nggak Nggak. masuk. Jadi kita undang dokter Coike. Si Andre. Dokter Coike. Ada Lebih dokter mahal lagi tuh. Ada dokter Lebih mahal Doike. lagi. Dokter Doike, Coike. dokter Eoike, dokter Voike, Siapa sih? dokter Goike. Mas? Anjir gak nyambung, Cuk. Habis kena tinju kayaknya si Mas Dana ini. Kepalanya masih kunang-kunang. Nggak masih ini ya. Jet lag. Iya. Head lag. Tipsi. Anjir, tipsi. Anjir tipsi. Lu tuh Capek emang habis lembur, apalagi gudang tadi habis angkat-angkat Aduh. barang banyak tadi. Gudang tadi habis rubuh ya. Ketiban barang. Barangnya ditata lagi dari ulang, dirubuhin lagi. Ngapain lu memang kayak begitu main kerjaan Lego orang aja? gudang. Diberantakin, terus disusun lagi, berantakin lagi. Enggak, masalahnya di gudang itu aku sendiri posisinya tadi kan. Kok kayak ada orang lain gitu yang bikin merinding. lu orangnya banget. pikmi sih, Iya, Dit. mulai masuk. Pikmi sih, Dan. Piknik. Apa kita akhiri saja permainan nama ini? Sepertinya sebut terus. Orang-orang juga udah pada tahu ya. Orang, ada yang nonton. Gue mah tahu. Enggak, tadi di gudang itu kayak ada kejadian janggal gitu. Wah. Seperti apa Bahasa kejadian Inggrisnya janggalnya? hutan, janggal. Janggal. Jonggol. Jonggol. Janggal bukit. Welcome to the jungle. Jonggol itu apaan emang kalau Sunda? Jonggol itu nama daerah di Jakarta. Bukan jonggol pisang ya? Bapak Bonggol. mana? Iya, itu mau apa namanya? Dongkol. Hah? Pisang apa? Bonggol. Bonggol bisa. Waduh, Pak RT udah ngantuk nih jam segini. Kasian banget. Ya salah. Habis relaksasi. Pak RT emang emang. tadi lembur dia sama. Sampai banget. Enggak lu kayak hari kita ini. ya, Pak RT emang nggak kenal kerja kayak kita ya. Sama, gue juga kerja. Ini sampai kelupaan. Baru ingat. Aduh, mata Kita gua dari sakit. tadi nggak ada nanyain Mbak Ita loh ini. Iya. Langsung otomatis aja. Kopinya Mbak Ita nggak enak. Hari ini nggak enak. Ini kopi yang berminggu-minggu lalu kita minum terus ini. Enggak, ini kayaknya gara-gara malam Jumat ini. Di Kopi Iya ya. Ponti lu masih ada? Jangan-jangan nggak? warung Mbak Ita ini sebenarnya nggak ada. Kopi Pontianak lu masih ada gak? Masih udah expired. Gak apa-apa kali kalau kopi mah. Ya coba ngaruh. lu dulu ya, Nggak coba ngaruh gua kayaknya. bikinin. Iya. Gue juga mikirnya gitu sih. Iya. Gue Iya. kayak gue jangan. Buat pendengar, kalau ini memang episode terakhir kita, Gara-gara kita salahin si Abok. kita minum kopi expired dari Kalau kalian lihat kok nggak update lagi. Nah, itu kayaknya. Uji coba kopi basi. Tahu tadi gimana itu di gudang? Ceritain gimana di Nah, gudang? di gudang kan pas kita nata Gini arsip, ceritanya. Gitulah. nata Gini arsip sama beberapa barang-barang itu kan. Pas lagi sendiri, habis maghrib kan anak-anak pada sholat nih. Hah? Pas anak-anak pada sholat, ya udahlah gue standby sendiri di gudang. Lu nggak sholat? Astagfirullahaladzim. Iya sih. Anak-anak pada sholat ya. drag jokes. Iya ya udah, aku kan standby daripada gudang dimasukin orang, ya ternyata kok ada kayak ada orang di situ. Aku lihat kayak lah, itu bukannya Pak Tono ya? Ngapain Pak Tono katanya bilang sholat kok lewat lagi gitu Pak Tono kan? Pak, aku bilang gitu kan. Oi. Enggak, dia nggak jawab. Nggak usah disaut. Oh, gue Ini kira cerita. gua. Pak Tononya nggak ini, dia lewat aja nih. Anjir, sombong aku. Udahlah, aku lanjutlah mainan HP. Habis itu dari belakang ditepok. Weh, anjir Pak Tono udah di belakang gua. Wah, magician. Iya. Makanya itu Ya emang dia pesulap, Bor. muter kan tadi dipanggil dia dari belakang gitu ternyata dia. Iya. Effort banget ya. Gue kagetin Dana gitu. Enggak, tapi yang Biar dia anehnya tadi bingung. tuh beda. Dari belakang gudang kan gak ada pintunya memang.
Pintu Tapi gudang kok- belakang dibuka. Tapi kok dia dari belakang? Nah, kok dari belakang nepok dah. Yang hantu yang mana? Yang nepok gua apa yang lewat tadi? Nah, Gua kira si Abok hantunya. Tapi soal gudang gini ya banyak kejadian gitu di gudang. Kan dulu Bukannya pernah ada. Pernah kan, Ben? Di gudang. Ini yang di Gua ruangan. itu pernah dari sepupu gua yang pernah nelpon ke gudang. Ada yang ngangkat tapi nggak ngomong. sepupu lu Sepupu gua nelpon ke gudang. Gudangnya siapa? Adalah gudang Gudang bini lu? saudaranya juga, bukan. Oh, bukan. Gudang pabrik apa gitu ya, sepatu. Gudang Dia garam, gudang dia garam. kerja di situ. Enggak, itu Lah, bapaknya ngapain telepon gudang situ? kerjanya Kalau dia bapaknya kerja kerja di sana. Oh, bapak. Lah ngapain dia telepon di sana? Nah, Dari itu bapaknya. pas di itu Lah, kan kan bapak lu udah meninggal, Bok. Bapaknya saudaranya. bukan. Jadi gue jadi lupa lagi aja. Gampang banget lupa. Ya dia nelpon ke gudang. Telepon ke gudang. Ternyata gudang itu Gudang udah gak garam. beroperasi teleponnya. Tapi tetap ada Tapi yang dia angkat. nelpon nyambung. Ada terus yang Nyambung ada yang angkat, tapi cuma diem doang. Itu Bilangnya mungkin gimana, kabel tahu jaringannya dipindah. Ternyata gudangnya udah lama nggak dipasangin line Ini telepon. kayak ceritanya ini si Eros, Eros. Seven. Dia kan inspirasi lagu Sepia-nya itu kan Iya. Oh, itu penggemar rahasia Penggemarnya bilangnya. itu. Katanya ada yang yang telepon nelpon request ya. dari telepon Telepon umum di umum ya, depan. kalau nggak salah Pas ya. dia lihat ke sana kagak ada orang. Ini teleponnya jatuh. Ih, Emang kok kayak gue ada- agak merinding ya hari ini? Nah itu. Lu deket. Lu ditiupin nama Pak RT itu leher lu. Leher lu bau, Box. Kayak gua tiupin. Terlalu dekat. Udah pengen lanjut Ben yang Eras tadi Ben. Iya, jadi kan ternyata pokoknya dicari-cari akhirnya tuh pas dia manggung di mana gitu tuh ada berita dari fanbase Silon Seven ada satu orang yang gagal ke sono tabrakan nggak salah ya tabrakan namanya tuh ya itu Sepia itu. Tapi kok bisa nelpon di situ ya? Apa ada yang ibunya mungkin itu nelpon di depan? Tapi kan lagunya kekasih gelap. Pas dia datang memang udah meninggal. Kenapa lagunya kekasih gelap? Berarti Sepia orang Afrika itu. Gue baru ngomong gitu. Rasis. Afrika Selatan coba searching itu putih-putih semua. Iya. Tapi kenapa Kenapa lu sebutin tadi? Iya, dia siapa tahu kan Sepia Iya. Ucukwe. Ya kan gelap tuh bisa macam-macam. Mungkin rumahnya gelap, dia kelihatan di gelap, atau mungkin Kedengarannya kulitnya Sepia hitam. padahal namanya Sadio. Buat penghormatannya maka dibuat Sadio lagu. Mani. Sadio mana? Sepia Mani. Mani Sepia. Jadi itu buat penghormatan dibuatlah lagu Sepia itu. Dapat Yang royalti ditulis, guys. ditulis juga kan di gitarnya si Eros tuh. Nah, ini My Sepia, I love my Sepia. kita di episode berapa ya kemarin bahas horor itu ya? 4 gitu ya? Episode 702. Kayaknya itu kan juga sama kayak kita habis pulang lembur kan, jam malam kan habis itu kan kita nongkrong juga itu. Hmm. Ada kejadian aneh di kamar gua. Ah, apa tuh? Pas lu pulang tuh berarti. Iya, pas beres kita taping podcast itu. Mhm. Gimana? 2 hari berturut-turut. Hmm. Jadi kan pulang ya udah lah, kita kan pulang kan kayak biasa itu. Mampir beli nasi goreng, makan, udah mandi. Ini di mes karyawan ini ya. Kamar. Baru nyadar, wah kok ada bau bangke. Hmm. 2 hari berturut-turut, aku nggak cerita. Ternyata lu nggak mandi ya. Bangke cuy, kalau aku nggak mandi itu Oh, dan sendiri. Ya. Enggak lah, enggak gitu. Enggak gosok gigi ya kayaknya ya. enggak, Efek itu mulut bau dan jigong. hidung terlalu dekat. Bau jigong beda sama bau bangkai. Pakaian kotor menggunung di dalam kamar. Itu bau apak gitu. Bibir lu terlalu dekat sama hidung itu berarti. Gimana Gua dong? ngomong gitu Kayak barusan. ini Nyatu. musuhnya usop gitu. Nyatu. Nggak, jadi Nah, terus bau bangkai. dan anehnya itu tiap jam 11 ke atas Anjay. sampai Baru tercium baunya gitu. terus sampai ganti bau aroma kopi. Aku baru bisa tidur kalau udah ganti aroma kopi. Baru aku bisa tidur. Arabica Robusta. Nah, Nah. kayaknya kopi kapal api sih sasetan itu. Murah Ya banget ya. ini lagi dong. Kere ya. Kere. Iya. Kere. Jadi gini beneran itu. Jadi anyir banget baunya itu. Gak enak banget. Jam 11 sampai jam 1-an. Habis itu lampu aku nyalain lagi kan. Ada Aku tikus nonton mati ini. kali. Lu abis garkon kali. Aduh, garkon. Apa itu? Galer. Galer. Apa itu? Galer. Makanan itu makanan. Oh, Kero kunci. enggak, jadi kok baunya gini terus begitu ganti bau kopi, udah
Udah aku diemin. Besoknya gitu lagi. Sampai aku tanya deket kamar gua siapa? Si Hartono. Hartono, Bro, lu kamar bau nggak? bau ini gak? Bangkai gak? Hah? Nah, karena kamar lu sebelahan Iya, ya, sama enggak. Hartono. Lah, perasaan kan ventilasinya kan sama kan, sama-sama lebar. Enggak bau. Nah, itu. Sama yang malam keduanya juga gitu. Bau bangkai sekitar jam 10 ke atas. Pokoknya udah balik hampir mendekati jam 1. Bau kopi, wangi. Gua kan kamarnya di depan kamar lu, itu memang nggak ada bau. Ya harusnya kan si Berarti Hartono bau. emang dari kamar lu aja berarti ya. Harusnya si Hartono kan kamarnya juga Lu bau. kan sinus. Lu kan Ini. nggak bisa nyium bau. Ini dan lu cobalah sekali sholat di kamar tuh, ngaji. Biar hangat gitu. ya. Iya. Biar hangat. Nanti kalau ada ya gua jadi imam terus ada yang ngikutin gimana coba? Nggak pakai yang persen agama lu gitu. Udah. Lu nyalain bass. Nah, lu jadi di situ. Iya, itu kasus itu kan kayak kasus-kasus hantu beda agama gitu. Ya, iya. Ya, hantunya makanya. muslim dibacain doa Iya. bapak kami. Enggak sinkron jadinya. Mainin bass malah nyanyi. Iya nyanyi. Ayo Request lagu ini ya. Jangan lagu yang ini ya, saya nggak tahu. Aja Yanti Tapi itu beneran, maksudnya tapi cuma 2 hari itu doang. Berarti hari Sabtunya udah aman. Cuma hari Kamis sama. Oh, berarti dia cuma nginep 2 hari. Nah itu. Habis itu kan podcast kita tayang tuh kan. Aku dengerin itu kan. Anjing horor, Cuk. Ada Lu podcast kan dini hari tuh kan baru Mm-mm. lu upload itu kan. Iya. Gua lagi pakai headset kan ada backsound horor-horornya itu. Baru kali ini gua ngerasa kayak biasanya kalau gua takut sama bukan takut sih ditakut-takutin hantu itu rasanya dari luar. Biasanya kan kayak semisal kayak bukan mata batin ya, jadi kayak kita ngerasa oh dia nggak bisa masuk ke kamar, cuma keliling aja di sekitar dari belakang dari sini. Nah yang waktu gue dengerin podcast Ronda kita kali. itu jadi kayak ada yang hitam masuk, langsung gue kaget gini. Oh, ada Jadi bayangan. baru itu pertama kali setelah berapa tahun tinggal di situ. First time ada yang portalnya kayak bisa kebuka ya, portal Iya. penjaga ya. Gara-gara podcast kita itu portalnya kebuka. Multiverse. masuk. Berarti kalau Gitu. podcast horor lagi gue gak akan dengerin di kamar. Di kamar si Benny aja berdua, Dengerinnya di kantor. bisa saling pelukan. Jadi Kalian bener berdua. aja, baru kali ini aku biasanya kan kalau mimpi hantu atau kayak mengelihat sekelebat gitu Iya. kayak dia nggak bisa masuk kamar. Ini kayak bener-bener gede hitam itu pas waktu antara kita ngantuk ya biasanya gitu. Pernah nggak kalian ini kayak ketindihan? Belum pernah, alhamdulillah. Pernah. Pernah. Iya, kalau kata Iya, orang kalau di ini ya. Sunda itu Nah kayak gitu. Jadi istilah. kita antara kita mau tidur apa enggak, nah itu kayak lihat itu. Nah, ngomong-ngomong ketindihan, gue ini nih ingat zaman gue kuliah dulu. Jadi bukan gue, jadi gue main ke kos temen gue di daerah Kaliurang, Jogja. Jogja ini. Jadi memang kosnya itu memang rada-rada sih. Tapi memang lagi rame nih kosnya nih, lagi rame. Jadi kita waktu itu nobar apa gitu, film apa gitu, nobar lah di kamar salah satu temen nih. Lagi nonton, adalah sekitar 5-6 orang gitu. Tiba-tiba ada yang lari. Nah, Ada satu teman tuh, tapi dia memang stay di itu kamarnya orang aja. beneran. Jadi dia keluar dari kamar Iya, kayak dia lari. Ikut masuk kamar gini kan lagi nonton kan pintu memang dibuka kan. Oh dia langsung Masuk. ikut masuk nonton. duduk. Terus kita tanyain kan, Kenapa lu? Gak jawab. Diem. Diem aja, diem gitu kayak orang yang Yang bingung tegang gitu, gitu. tegang diem aja. Ya udahlah kan. Kasih rokok dulu. Kita masih nonton kan, udahlah. Itu nobar Ini apa emang waktu itu inget? Film sih, gua inget Film horor? Film action gitu. Oh, Enggak, action. enggak film horor. Ya udahlah. kan. Robocop ya. Setelah selesai kan kita tanya lagi, lu kenapa sih tadi? Baru dia mau cerita tuh. Jadi tadi dia tuh udah mau tidur. Di kamarnya. Karena memang jam 9 kan kita nonton tuh memang. Itu kamar gini model kos-kosannya itu kamar deretan kayak gitu. yang jadi keluar kamarnya teras. Oh, Nggak ada- jadi bukan depannya nggak ada depan ya? kamar. Berapa lantai? Ini lantai kedua, 2 lantai. Jadi lu Oh. semua di lantai kedua. Lantai 2. Satu. Coba satu mungkin dia di ujung lorong sana, itu. kalian pada ngumpul di Nah, ujung iya. sini gitu. Jadi dia lari tuh masuk kanan. Katanya Dia gimana? bilang tadi tuh mau tidur. Tapi udah dikunci pintunya. Udah ketutup. Udah Wah. tutup ya. Dia mau tidur karena ngantuk katanya kan. Tahu-tahu pas balik arah ada kuntilanak. Nah, itu jongkok di pojok kamar dia.
Gimana? Jadi dia ada arahnya itu ngadep ke Iya kan dia kan tembok. ngarep tembok nih. Oh. Nah mau balik sini. Nah pas tuh depan mukanya. Kebelet pipis kuntilanak. Jadi dia langsung lari kabur buka itu dia duduk situ. Anjir kok bisa lempar aja bantal kalau kelihatan kayak gitu mah. Dan kalau nggak pingsan aja udah syukur itu. Biasanya sih langsung pingsan itu. Tapi Enggak kalau biasanya kayak sakit tuh dia. enggak kalau kayak model hantu yang bener-bener kita ngelihat jelas itu kayaknya jarang orang ditakut Iya kayak itu gitu. dia jelas. Dia bilang. Berarti "Lu pakai baju putih katanya. Rambutnya panjang. Cuman Emang gini- mukanya memang nggak kelihatan jelas. jongkok. Jongkok di pojok. Enggak cuman kamar. gini, Karena coba kan lo kasurnya kan memang jelasin nggak pakai ini. bagaimana tuh bisa kelihatan di kamera. Nah, ke kamera. Iya. Banyak kan sekarang kemarin ngejar Kalau pocong kamera nggak tuh. tahu tuh. Kalau yang sekarang Kalau banyak itu yang kan konten-konten zaman-zaman gua sih. kuliah di Konten Jogja ya? kan Iya, Kalau kebanyakan bisa sekarang- jadi konten. memang ini masih HP Nokia zaman Nah itu Ngomong kemarin di HP ini gua, anak gua. iya itu yang ketangkep ya. tangkap kamera Sosok gitu. Iya. kuntilanak itu kan. Iya. Ya bisa Gimana jadi. tuh penjelasannya? Ya bisa jadi. Emang anak gua bikin konten? Iya, maksudnya ada yang nggak sengaja ketangkep. Ngomong-ngomong kuntilanak, mau dengerin suara kuntilanak nggak? Enggak. Oh ada loh. Ada ini. Ntar ya. Ini Dengar apa nggak ya? nih berita? Ini di mana? Kayak menggeram gitu ya? Kayak kucing Kayak yang, suara kucing nggak? kayak kucing yang nangis. Gitu. Oh iya sih. Beneran gak sih kayak menurut lu? Itu kok kayak Tapi suara itu burung suaranya ya? doang ya? Nah, itu kok menurutku bukan suara kuntilanak, kayak suara hewan di Ya, hutan. bisa aja. Kayak kuda jadinya kita. Itu yang praktekin banget. Coba kalau abok yang praktekin beda lagi nih. Oh, praktekin Pasti gimana kan. tadi? Nah, Saya nggak akan berkomentar tentang gitu. Gak dia Takut. Tadi dia yang nunjukin sebenarnya. Gimana? Pengalaman apa? setelah mendengarkan itu katanya merinding. Merinding. Di Dulu, kantor, tadi di ruangan lo. tadi pas di kantin. Sampai sekarang. Anjir di kantin kan rame banyak orang. Iya, makanya. Lu mau demam kali? Hmm? Mau demam? Iya kelihatan mukanya ya udah. Nanti di kantin itu Besoknya nggak katanya masuk kan deh. Di sampingnya itu kan yang gudang itu katanya horor juga ya. Ini Pak, Gudang. kan pernah Iya. jaga gudang Samping situ. kantin. Jadi dulu tuh ada pameran, kantor kita tuh ngadain pameran. Dulu ada pegawai yang paling bukan rendah ya, tapi dia pangkatnya bawah gitu. Dua, ya bawah banget lah gitu di kita tuh, kayak pesuruh gitu. So, pulang jam 2:30 tuh, sholat lah. Karena belum sholat isya kan. Kalau gua udah sholat isya di kilometer 57 tuh. Sholat lah, doi sholat isya karena takut keburu subuh. Sholat isya jam 2:30. Gue bilang gini, Pak, saya ke pos satpam dulu ya. Gue bilang gitu. Pengen ngerokok sama bercanda sama teman-teman. Soalnya 3:30, saya 3:30 mau pulang. Saya hari ini nggak akan kerja. Sore. Subuh. Subuh, Oh, subuh. nih, baru, Malam, balik, malam, malam. baru balik dari pameran Baru balik dari Jakarta Oh, dulu. subuh. Jakarta. Nah, udah gitu, sholat lah dia. Sholat, nah, lu tahu kaca yang di lobi depan kan? Itu kaca gede, itu asalnya di belakang itu. Asalnya di tempat situ. Oh di gudang tempatmu dulu itu? Ya, nah kebetulan kacanya itu berlawanan dengan kiblat. Jadi kalau kita sholat, kita menghadap kaca. Jadi tahu ada yang apa di belakang itu tahu. Ya, nah, terus dia gini, Allahu Akbar kan gitu ya. Hmm. Allahu Akbar, pas sami Allahu liman hamidah, ada di kaca tuh. Di belakangnya dia. Di depan, kaca kan depan. Iya maksudnya dari kaca tuh kelihatan ada di belakang. di sebelah. Lagi cewek cowok. Nggak tahu ya, pokoknya putih aja. Putih dan mukanya jelas. Nah, Apa itu? udah gitu, Anjing merinding gua, Jo. ini orang nih, udah nggak ada kan dia, udah pensiun lah. Oh kirain udah meninggal. Udah keluar dari kantor. Lari langsung dari belakang. Padahal sholatnya belum beres itu. Belum. Lari dia. Wah kurang khusyuk. Lari ke depan, lari gitu ya. Lu aja, Pur. Nah, Soalnya dia tuh nggak gitu-gituan. pernah ngomong kasar tuh. Dia nggak pernah ngomong kasar. Baru kali itu dia. Pas ke depan, kita ngeliat tuh dia lari. Kenapa, Bi? Kenapa sih bapak lari? Kata satpam tuh, mau olahraga kali. Juga. Bapak datang. Dari jauh ketika Pas datang, anjing goblok. padahal orang itu selama Ceritain itu jarang ngomong kasar. Belum pernah, bukan jarang. Belum pernah ngomong. Tiba-tiba, anjing goblok tadi aing ke sholat, ayo. Nah, itu tuh cerita itu. Nah, abis dari situ diam sebentar, langsung bubar itu di depan.
bubar. Ya, Nah, itu. kantor kita kan emang katanya udah dari zaman Belanda kan ini. Iya, kan dulu sempat mau ada Mbak Risa kesini tapi Iya. ditolak. Nggak dapat Siapa? izin. Nggak dapat izin. Mau Mbak- syuting apa, Prisa? ini ya. Risa, Risa, jurnal Risa. Oh, Ya? jurnal Risa. Dulu katanya Bukannya jual kopi dia ya? banyak Iya, usahanya sekarang Mbak Pau. jual. Agak bertolak belakang dari cerita horor ke jual kopi, jual bakpao gitu. Mbak Pau Cien. Iya. Enggak, itu apa? Mbak Pau. Perasaan Seenak. dulu pernah diputerin dunia lain yang di gudang pemintalan ya? Belum pernah kita. Dunia lain? Belum pernah kita. Hari Tahu. Panca Astuti? Panca Astuti Palelu. Itu Mister Tukul jalan-jalan. Nah, Itu pernah kan? Di pernah. Pontianak tuh pernah tuh Mister Tukul jalan-jalan. Gimana kalau kita undang aja ntar Tukul kan lagi Tukul. sakit. Cu. podcaster itu Udah misteri. sehat. Horor. Lu Podcaster Udah horor. ada, udah diwawancara di tempatnya Raffi. Tukang kalau itu, tukang penelusuran gitu. Iya, Yang di YouTube kan banyak tuh banyak. yang suka penelusuran. Bok lu masih merinding gak? masih. Enggak sih? Enggak tahu. Jangan-jangan itu ngikut lu. Merindingnya berubah terangsang. Lagi sange. Enggak, dia ketawa tapi raut mukanya beda loh. Takut pingsan gue. Kayaknya ada yang nempel. Pucat gitu. ya? Iya. Pucat muka gue. Pucat banget. Pingsan mah enggak nanti tiba-tiba Aing, salah. Aing mau. sebutkan nama iblis. Born Ultimatum. I'm Optimus Prime. Kesurupan Optimus Prime aja jelek banget. Ada nggak? Jadi mobil. Itu ditungangin teman-temannya. Ya, anak gua kalau niruin Optimus Prime gitu. Jika gugup langsung. Nah, itu yang tengkurap film, gitu. versi film. Terus habis itu Ada dia- sih yang kartun tuh. Itu pas berubah itu. Ada gua gitu. Pas berubah-berubah. Aku berubah jadi Optimus Prime. Ya, Jadi gugup. Terus tengkurap aja dia tidur. Berubah jadi robot. Gugup langsung. Iya, ayo kita bertarung gitu. Itu anak lu. Iya. Pasti lu gitu juga kan? Ya iyalah. Kan harus berdua kan? Coba lu praktekin. mau. Gua nggak percaya kalau lu belum praktekin, coba. Dan ketawain sama bini gua. Anak sama bapak ini pasti yang ngajarin bapaknya ini. Terus bini lu ikut juga. Bertiga. Jadi mobil. Terus ada mertuanya. Memang gila anak-anak kita. Berubah juga. Jadi semuanya. Terus kata Habis kampung. Oke. Jadi itu gara-gara sound horror kemarin. Efeknya gitu. parah. Kampung Transformers ya. Kampung Transformer gitu. Sampai sekarang jadi kampung Transformer. Orang ngamen pakai baju Transformer yang di tempat-tempat itu duitnya juga lumayan banyak loh. Tapi kan biasanya kan film bokep ada ya gitu-gitu ya, yang bisa bokep plesetan film Pirates Oh, Caribbean. parodi. Oh, iya. Ada nggak Oh, yang parodi? parodi. Ada nggak parodi yang Transformer? Anjir, Enggak robot. tahu, Robot- beberapa nyoba jari juga. Robot nge-sex. Film apa sih? Gue nggak paham film-film kayak gimana. Ya itu film edukasi. Aduh, kan. Biar kita tidak terperangkap. Biar jadi transformer gitu. dalam penatnya kerja dunia kerja yang Itu film tegas edukasi ini. biar Video. kita tidak ini. Makanya maksud gua Tutorial. teman-teman ini tuh harus mikir bahwa kerja itu ibadah. Ya. Kerja apa dulu nih? Iya, kayak kerja kita semuanya itu ibadah. Jadi jangan capek atau apa enggak. Nanti otak Kalau mumet. kalau dia kerjanya kurir narkoba, Anggap juga itu ya itu mah salah. Salah sih itu. iya kan? Berarti nggak semua kerja itu ibadah. Admin itu ya judi online. Nah, itu Nah itu admin judul. kagak Admin ibadah juga sih itu. Banyak berarti kerja. Wasit Bahrain. Nah, itu kan. Gimana Maksud tuh? gua kerjaan kita di sini. Oh. Anggap Ada lagi. Masih kesel. Di episode kemarin udah dibahas udah. Main lagi masih lama ya. ini kita tapi jadi malah berantem ya. Pendukung Bahrain sama pendukung Indonesia. Iya, karena kan Pemicu sekarang perang Perang aja dunia lah, perang. ketiga ternyata Perang aja lah. dari Indonesia sepak lawan bola. Bahrain. Orang aja lah udah orang tanggung ini. Enggak, masalahnya sekarang Bahrain federasinya kan ngajuin gugatan buat pindah venue, nggak mau Ya. nggak berani main mereka di GBK. Tanding away dia nggak mau di Indonesia kan. Oh nggak Bangsat kan boleh itu. itu. Kalau bener Cemen kenapa kan takut? orang India yang dulu lawan Iran. Iya. India kan takut nggak berani ke Iran waktu itu Iran nyerang Israel atau apa. Hmm. India di WO 3-0 kalah. Masih kalah mentalnya sama Malaysia ya. Malaysia, Malaysia aja aja sering kan iya, dihujat. bikin statement kan. Kita aja meskipun ini kita tetap datang ke Kita GBK. berkali-kali ke Indonesia habis dihujat tapi tetap datang. Cemen mentalnya Bahrain. Kemarin aku lihat Bahrain yang lawan Arab Saudi, anjir kelihatan banyak diving. Cuk. Polisi kan tetap pasti ngamanin pemain-pemain lah. Ya iyalah. Nggak mungkin lah dibiarin. Federasi juga nggak mungkin
paling ikut nonjok dikit lah, Ya, sekali paling lah. di- Lagian kan dendamnya bukan ke pemain. Iya. Dendamnya bukan ke pemain kita tuh. Wasit. Dendamnya ke wasit. Wasit, bukan Iya. masalah ini. Tapi kan ngeledek pemainnya, yang kipernya. Lu lihat kan yang kipernya yang nunjuk-nunjuk itu supporter Indonesia yang Oh. nyuruh diem gitu. Yang pas seri jadi seri. Oh, Kan pada protes tuh. Nah. Nah, itu dia. Wajar lah itu, wajar wajar pertandingan. itu Iya. kan sewor kayak gitu. Ya saya. Gua paling kalau jadi kiper kayak gitu juga gini juga. Oh gitu Pak, langsung dihukum. Iya di festival bola gua giniin kan kita main di kandangnya mereka tuh. Habis itu gua pulang bareng ya. Jangan tinggalin gitu. Nebeng motor ya. Klasik banget. Terus mereka bilang itu nggak dikasih 90 itu nggak juga menang lawan Cina. Iya kan beda urusan, nggak ada hubungannya Indonesia lawan Diledekin Cina kan sama sama Indonesia selebgram lawan Bahrain itu yang dia ngeledek. Yo seleb Bahrain. Enggak, kalau gue bukan ngebela Indonesia ya, walaupun gue orang Indonesia, tapi gue memang pendukung timnas Indonesia ya. Jadi kalau menurut gue, memang mental kita tuh kena. Siapa duluan yang mau nonjok Pak RT? Jadi kalau menurut gue, mental pemain kita tuh kena itu. Semenjak dari Bahrain itu tuh ada efek dominonya gede itu. Efek domino ke pendukung, efek domino ke pemain juga. Nggak Kalau mungkin kemarin nggak mah kena kayaknya mental. memang salah starting line up-nya. Ya kalah starting line up. Kita Cuma terlalu kan juga meremehkan nggak ini, itu. Iya, ada- terlalu meremehkan Cina kalau Aku gua rasa. dengar updatean temanku kan ini. Wah, bentar lagi banyak nih yang jadi pelatih. Ya, salah satunya kita ya, Iya, komen sok tahu iya gitu sih. kan. Tapi ya memang, Tapi kalau- memang, ada blundernya. memang iya. Memang ada blundernya masukin Witan. Tapi kalau Cina kalah ntar mereka nggak mau minjemin utang lagi ke Nah, kita. bisa jadi itu strategi kita. Nah, itu Gimana dia. kalau kita barang-barang Tamiya gua nggak ada? Kan dari Jepang bukan dari Cina. Dari Cina kemarin. Padahal Jepang. Tapi dari Cina. Tapi iya itu barang-barang bini gua juga itu dari Cina kan. Hmm. Ya iya makanya kita ya Lu udah harus dukung Cina berarti. Oh iya. demi kerjasama bilateral yang Leader baik, mau. Iya. kita kalahkan di Cina, kita menangkan di GBK. Tapi gue bingung ya, katanya Cina kan jago-jago kungfu ya. Ini menit-menit akhir jatuh mulu gue lihat. Guling-guling mulu. Karena ke dalamnya udah habis Ini nih, lu yang kagak ngerti ilmu nih. Guling-guling mulu gue. Lu gak ngerti ilmunya nih. Kata gue, mana nih katanya jago kungfu. Disenggol dikit jatuh, Harusnya guling-guling kuda-kudanya gitu. kuat ya, Shaolin Iya, kan gitu. ada yang nggak kena tuh yang terakhir tuh, yang menit-menit akhir tuh. Kagak diapa-apain dia salto-salto. Ada itu nunjukin ilmunya itu. Stuntman gue rasa Jackie Chan kayaknya deh. Ya, kembali lagi ke masalah Anjir jangan dibahas. Horor. Sakit hati kalau bahas timnas. Kan horor itu. horor. Horor Horor buat supporter. horor buat kita semua. Ya, yang nggak usah dibahas lah. Cuman Kalau memang ada pengalaman timnas horor Indonesia memang lagi down nih kelihatannya. Dia mau tetap di timnas. Dia nggak mau lagi di horor. lagi, gimana bu? Gue gampang ketebak ya sekarang ini. Lu ada Oh iya, pengalaman ngomong-ngomong horor kan kemarin kita baru nonton nih Ben. Kosa gelap ya. Itu kuasa gelap Ya, kan. gimana Apa sih? bagus itu? Itu ya kenapa ya kalau hantu-hantu dari agama tertentu, satu agama tertentu itu namanya beda sama dari hantu agama yang lain gitu kan. Ini mah kayak Ya, nama lu Eropa, Abong. European Nama dia gitu. Benny. Ya, namanya beda. ya, tapi kan kita sama-sama di Indonesia gitu. Maksudnya kok masuk yang iblis-iblis Latin gitu ya? Iya, iblis Latin. Seperti? Zababel, Iya, Zababel, Dagal. Dagal, nama-nama dari Alkitab, Mm-mm. Jeblok. Terus ngomong bahasa Latin ya. Latin, bahasa Dari Amerika Latin. per sempre gitu-gitu ya. Kalau- Kali berarti Roma. Hantu kita mah kan bahasanya bahasa Sunda gitu ya. Tergantung daerah. Aing macan gitu ya. Iya kan tergantung daerah kan. Nah, iya, Iya. daerah sih. Iya, Jadi kalau- klasifikasinya itu nanti berdasarkan agama sih itu teh. jadi gini, Agama terus saya bahasa ibunya gitu. jin kalau di Indonesia ini kan mungkin karena misalnya di Sunda nih, Iya. ya jin-jinnya itu memang udah lama di Sunda, udah ke bawah bahasa Oh, udah Sundanya. ke bawah ya. Fasih gitu. Tapi kenapa kalau kan Kalau yang kemarin ya Katolik itu, perempuan lama di sini juga maksudnya? iya sih, iya ya. Iya. Kok dia ngomong bahasa Latin ya? Orang kita lama di Sunda aja kita juga masih susah bahasa Sunda. Tapi bisa itu naon? Nah, paling Kalau juga gitu. kalau gua rasa ya masalah bahasa ya itu kayak waktu Indonesia lawan Bahrain kemarin. Dia gak mau lagi orang. Indonesia lawan Bahrain kemarin tuh memang wasitnya kurang ajar itu. Wasit goblok. Kan kita bahasnya horor. Iya, dia selalu mengalihkan ke sana ya. Kita jangan sampai terpengaruh.
Jadi gimana? Bagus, lu belum nonton malahan ya. Pak RT mah jangan diharap lah. Kemakalan lah dia nonton gitu. Masih banyak Orang film ngomong lain. gak pernah diajak, gimana gue mau nonton? Orang nonton agak lain berani nggak kemarin nonton? Nonton? Nonton lu bukan film horor, itu film horor. Jelas-jelas orang Komplain. berkomedi itu. Cuman rumah hantu. Dikit juga horornya kagak Iya, serem dikit. juga aja. Memang lucu filmnya. Iya, emang agak lain film lucu kalau gue pikir ya. Film Genrenya ini- komedi dia. Film Kuasa Gelap ini Lu udah juga nonton gak terlalu Kuasa banyak Gelap jump aja? scare-nya ya. Ya udah. Banyak jump scare-nya anjir. Kenapa? Gue lebih takut jump scare-nya daripada penampakan hantunya. Iya, Jump scare itu tapi yang nggak terlalu kaget-kaget banyak. Nggak sebanyak dulu. Oh, Kalau iya. dulu film-film kayak kuntilanak tuh, itu jump scare mulu aja film. Bok mau kalau pucat banget, kayak mau kesurupan. Padahal kalau kayak Kesurupan film Daniel. film horor zaman dulu ya, kalau lu nonton Pengabdi Setan yang tahun 80-an, Serem banget ya? itu serem banget. Padahal nggak ada jump scare-nya. Jadi dari make up aja, dari suasana yang dibangun kan Itu awal-awal. aja tuh film Susana tuh. Iya kayak begitu. Awal-awal udah tahlilan gitu gitu. ngeri. Ngeri Ih, banget. ngeri itu. Ngeri Gua Susana. waktu kecil nontonnya sambil berlindung di bawah ketek ibu gua itu gini-gini. Gitu-gitu. Ibu gua kan suka juga film horor gitu. Gua dulu itu film-film kayak gitu gak pernah gue nonton. Oh sekarang aja. Kayak sekarang dulu. pernah aja. Kayak sekarang aja pernah. Agak lain gue nonton. Film komedi itu. Film komedi itu bukan horor. Komedi. Kemarin mau diajakin rumah bapak, Nonton Sekawan Limo aja. udah Rumah gak ada Dinas lagi. Bapak. Ya Udah. ayo makanya ajakin aja gue nonton. Ya Aduh. udah di ruangannya dia aja nanti kita puterin di sini. Nah, kita putar ini aja lah. Ya nonton ya nggak boleh kabur. Kita ikat, Kita tangan ikat. kakinya kita kursi. ikat, matanya kita Matanya. lakban. gitu. Nah, terus deh. Anjir, kayak yang konsentrasi. Jangan ini jadi Stephen Hawkins nih. Muhammad Ali. Si Adit ntar kita masukin Idris Muhammad Ali, arwah Muhammad Ali. Aditnya sah. Oh iya. Teman-teman. Ah udahlah. Benci banget gua. Lagi nama-nama samaran ini. Ngapain sih pakai nama samaran? Begini-begini. Gak Kan nama tahu. gue emang Dana. Oh Iya karena Adit Pradana. Pradana, Adit Pradana. Reja Abok Sugiarto kan Abok. namanya. Tapi gue lebih dikenal sama Abok daripada Abok Reza. ya. Abi Boker kan? Ya, tapi kan orang-orang orang boxer. orang-orang kantor dan gudang kita kan kenalnya Reja. Mas Reza. Hmm. Jadi kalau gue pikir-pikir ya dulu kejadian terparah di kantor ini itu banyak. Salah satunya kejadian tabrakan di depan. Salah satunya dengan Ini tabrakan musik. di depan ini, kalau lu tahu ya zaman dulu ya. Jadi, Kan sepi kan jalannya dulu. dulu lebih rame. Cuman kalau malam Dua tetap arah ya sepi. dulu ya? Iya 2 arah. Jadi dari sini ngebut, dari sana Oh dulu ngebut, dua arah. dua arah. Dari sebelah kiri ngebut, dari sebelah kanan ngebut. Yang sini gak ada lampu, sana ada lampu. Tabrakan langsung. Jadi kecelakaan lalu lintas. Terus seremnya gimana? Ngeri kan? Di mana-mana kecelakaan memang begitu. Kalau nggak kesenggol ya nabrak. Seremnya di mana? Belum lagi lu ada kejadian yang gak dilihat. Gue punya temen namanya Johnny ya. Johnny naik mobil nih. naik mobil nih. Naik mobil. Mau keluar kantor. Keluar kantor ya. Lu dalam mobil sama Pak Joni itu. Iya, ada orang buta kan. Orang buta megang tongkat, pengemis tuh ya. Iya, tok 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 tok. Pas tok nabrak mobilnya si Johnny tuh. Si orang buta tuh. Terus marah lah Johnny. Mobil aku katanya apa cacat kata dia buka katanya. Pak, kalau jalan lihat-lihat dong. Anjir kacau. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu Si sih Hurus bapak tuh itu. udah Pak nggak jawab, kan saya nggak bisa ngeliat. Iya beneran. Ngomong dong. katanya. Luar biasa itu. Jadi banyak kejadian mengerikan katanya. Tapi kan itu bukan kisah horor. Itu kan kisah goblok. Jadi Distract brengsek dulu lagi. sama dia. Gimana caranya supaya nggak timbul horor lagi? Lu katanya banyak yang kemarin mau cerita. Pontianak gimana tuh? Pengalaman pribadimu kemarin? Hmm? Pengalaman pribadi? Ya ini dulu waktu. Susah sih lu, Ben. Lu uang hilang juga horor. Iya sih. Duit hilang, Akhir horor. bulan kebanyakan horor gua akhir bulan. Jangan mau ke distract sama dia. Ada hutang horor. Semuanya fokus ya. Benny fokus, jangan ke distract sama Pak RT. Jadi dulu begini ceritanya.
Jadi dulu waktu gua kecil ini gua juga diceritain sama ibu gua. Jadi ini Bentar. Ini ngomong-ngomong, kenapa sih lampu luar jadi digelapin gini? ngejepret kata Mbak Ita. Kejepret, jadi takutnya nanti Dayanya mati nggak yang kuat, Mbak Ita lagi pasang pemanas air, jadi keramasnya nggak masuk angin. Jelek ya. Iya kan Iya. habis pulang dari rumah sakit. Gede katanya wattnya, jadi dia kalau mau hidupin pemanas air, satu jalan ini mati. Gede banget anjing wattnya. Banyak amat wattnya ya. Listriknya gratis, ngambil dari. Ambil dari tiang. Ngambil dari kantor Ngantolin kabel doang. kantor Iya. RT. Udah terus lanjut Bang. Jadi ini waktu ibu sama bapak gua baru-baru nikah. Malam pertama. Punya anak gua. Hmm. Gua yang pertama, masih kecil nih, masih bayi katanya. Jadi Lu mau diambil nginep- kuyang. Enggak, nginep di rumah nenek gua. Karena Soalnya kan biar Pontianak enak kan kuyang kan pasti. Mau nginep biar enak gitu kan, karena masih baru-baru nikah kan, nggak tahu ngurus anak gitu mungkin ya. Jadi biar ada yang bantuin. Ada nenek gua, ada kakek gua, bibi gua, ame lah di rumah. Kalau lebarannya, Oh, Ceritanya mana? orangnya di mana? oh iya. Lu bahas opor ayam malah. Jadi dia nginep nih di rumah nenek gua. Rumah nenek gua ini dulu Pontianak tuh kan rame tuh orang Madura segala macem ya. Oh, sebelum kejadian Sampit ya? Ya ini kan tahun 80-an kan jadinya. Jadi nginep lah tuh di situ. Lu lahir Kan- 81 ya? Dia tua banget. Udah jangan dijawab. 88 gua. Tapi 1888. Lu vampir juga. Kayak Nicolas Cage lu. Hah? Vampir kan katanya? Om Cruise yang vampir ya? Nicolas Cage. Yang vampir siapa? Terus gimana ini? Lanjut. Tumben Pak RT. Iya tuh men dia penasaran. Jadi kan nginep nih, rumah nenek gua nih gede. Ada banyak lah kamarnya. Jadi nginep di kamar yang paling depan. Kamar paling depan nih jendelanya langsung ngadep ke halaman. Halamannya juga lumayan gede tuh. Lalu kok masih Rumah ingat? lama lah, Lu rumah-rumah jadul. diceritain ibumu. Iya. Kan masih bayi kan itu ceritanya? Iya. Lu diceritain waktu lu bayi? Agak pas gua udah agak gede dia nyeritain kisah horor. Kata ibu gua, jadi gini ceritanya. Kok lu tahu? Lu dengerin juga cerita ibu gua? Jangan-jangan kalian bersaudara nih. Lu jadi Enggak gua kayaknya deh. satunya dilautin di laut gitu. Soalnya adek gua namanya Reja juga. Pak Dede. Coki dong. Jadi paling depan nih kan kamarnya, jendelanya ngadep ke sana. Di rumah nenek berarti Rumah ceritanya. nenek nih, rumah jadul lah, rumah zaman dulu gede, halaman luas gitu-gitu. Nah di lingkungan rumah ini pada saat itu baru ada orang yang meninggal. Udah ada listrik belum? Udah lah. Listrik masuk Pontianak tahun berapa ya? Tahun 2003. Lu lahir tahun berapa? Listrik Agak tahun berapa? lama lah bangke. Beneran. Udah lama ini. Tahun 80-an belum banyak listrik loh. Wah, di udah Kalimantan. Udah ada bioskop Di Jakarta. Tancap kali. Di Jakarta. di Broadway. Pembangkit listrik tenaga kuyang. Iya. Iya Iya kan? Iya terbang keliling gitu. Keliling gitu. Ya saya sambil lari. Jadi tiap rumah tuh ada kuyak. Kasihan Ju. Yalah ya. Balik ke cerita. Belum beres lu cerita. Sampai mana tadi ya? Au, gitu. Sampai au ya. Iya. Enggak sampai Nah, Ada yang meninggal, jadi- ada yang meninggal. Ada yang meninggal katanya. Ada yang meninggal. Katanya sih orang ini ya maaf ya, katanya sih orang Madura. Orang Madura ini katanya memang punya perangai yang buruk. Punya apa? Nggak usah dilihat sukunya lah. Kayak Jawara lah di sana. Jadi suka ya gitu-gitulah. Jadi memang saat itu memang dia udah tua, meninggal kan. Meninggalnya ini malam. Kalau orang Madura ya, kalau malam meninggalnya malam itu juga dikuburinnya. Ya malam-malam harus Ah. langsung. Itu Oh iya? bukan Madura doang di Iya, Jawa. jadi lewat tuh. Ada tuh kata nenek gua, kata ibu gua tuh. Lihat orang rame-rame bawa ini. Bawa keranda. Malam-malam. Bawa keranda. Malam tuh. La ilaha illallah gitu. Nah kan? Wah, nih nggak bener nih kata ibu gua nih. Ternyata memang iya si orang ini error. Nah, jadi Bangkit. hantu. Iya, Jadi iya hantu. gentayangan. Gentayangan jadinya. Oh, itu dia keluar dari kubur atau cuma Enggak, sengaja tahu doang? pokoknya Kak
setelah hari meninggalnya itu Setelah besoknya malam-malamnya tuh banyak yang diteror, Katanya gimana banyak teror? yang ngeliat lagi misalnya lagi jalan tiba-tiba lagi jaga malam Orang itu tiba-tiba lewat gitu kayak jalan aja biasa kayak masih hidup aja gitu tapi mukanya pucat gitu kabur aja orang-orang. Nah, Gentayangan gitu. iya gentayangan. Jadi pada malam itu katanya sih punya ilmu. Jadi susah mati. Jadi susah. Korinnya gitu. Nah, iya mungkin ini dari susah mati kan dari udah jimatnya itu, jinnya dari jimatnya itu Menyerupai Menyerupai manusia. dia. nyerupain dia gentayangan gitu. Jadi Itu sebenarnya pada dicek suatu- aja sih. pada suatu malam. Takutnya tali pocongnya belum dilepas itu. Enggak sih, katanya sih memang enggak pakai Tali pocong gentayangannya yang harus enggak dilepas yang mana? pocong. Tali pocong yang harus dilepas yang Ya, mana? yang kepala sama yang ini. Ditempelin ke tanah itu kan? Nah, Iya, tali pocongnya dilepas. Yang di kalau kepala, kan? dikubur, kalau Ya, di dikubur kepala, dilepas. kan? Di kepala mah di kaki kalau nggak salah. nah, Apa- biar bisa lari nanti. Gimana sih pengetahuan agama kalian? Gua aja tahu kok. Gua kan sering Dia lebih tahu ya? nguburin orang soalnya. Kan nggak dikubur. Lumayan loh Terus cepetan gimana? itu. Terus gimana? Dapat makan nasi bungkus. Nah, itu. lalu pada malam itu, ini udah beberapa malam ya, ternyata datang juga ke rumah nenek gua itu. Nyamperin. Jadi malam itu kata ibu gua, Yang lihat siapa nenek? gua lu? nangis. Nggak nih, jadi Tandanya itu nangis, jadi- gua nangis nih. Kenapa tumben mau nangis terus malam gitu? Gua nangis. Gak usah dipraktikin lah. Sebel anjir. Gue juga nggak tahu gimana nangisnya. ngapain? Lu praktekin. Nangis bayi lah pokoknya. Nggak mau diem kata ibu. Kata ibu gua Kecil kayak apa? monyet itu, jadi Udah transformer. udah digendong bergantian disusuin segala macam tuh tetap nggak mau diem gitu. Kayak ya itu kata nenek gua ini kayaknya ada yang gangguin nih kata. Bapak gua nih skeptis, nggak percaya yang gitu-gitu. Kamu John Elvis kan? Iya dong, saya dia begitu baca koran dia di kamar kan, selalu aja deh. Ada nggak bisa lagi? Lah, gitu kan. Lalu ibu gua sama gua udah dibawa tuh ke kamar. Jadi bapak lu tetap pindah. Di ruang tamu Iya. baca koran. Sama di kamar gua itu, di kamar yang depan itu baca koran gitu. Ada yang ngetok-ngetok jendela. Siapa tuh? Gitu. Setelah tiba-tiba masuk lagi nenek gua nih bawa sapu lidi dibacain Oh jadi jendela yang diketuk jendela tadi nah, pakai ada gorden kayak ngerawang-ngerawang gitu gorden putih. Jadi ini dipukulin sama nenek Dipukulin. pakai sapu lidi itu. Gordeng dalamnya ya. Dipukulin nah jendelanya dibaca-bacain gitu terus terakhirnya ditanyain iblis katanya gimana kabar di surga. Wah itu tiba-tiba dia langsung marah agak kayak suara binatang yang geram gitu. Oh iya. Oh dari luar gitu. Iya kedengeran. Wah itu bapak gua kabur. Padahal tadi sering belum baca koran kan. Iya kabur dia kata ibu gua. Tadinya memang nggak gerak karena memang takut nggak bisa kabur. Pas geram itu dia langsung spontan aja kabur. Bapak lu nyalinya cuma segitu. Skeptis dia gitu. Tapi sampai sekarang juga dia nggak percaya yang gitu-gitu katanya. Kalau gua tanya, Nyalinya cuma sih segitu. gitu-gitu mah nggak ada. Kok sama ya kayak gue ya? Nah besok paginya pas dilihat tuh ternyata Ada cakaran kan? ada tuh di bawah jendela tuh kayak ada ya Bekas begitu cakaran lah, gitu? kayak ada jejak kayak Kaki ya apa memang kaki? terus kayak ada kan banyak pohon-pohonnya di situ ya kayak ya memang yang ranting yang dirusak-rusak itu Orang gila paling semalam. kayaknya ya gila kenapa gua Soalnya nangis kan belum ada CCTV waktu itu. nah itu cerita tahun 80-an. Lu belum cerita apa? Abok dari tadi Iya, diam, enggak. nguap. Tadi udah Enggak, gua curiga. Sama lu juga lu yang belum malah cerita Indonesia kemarin Enggak, gue ceritakan yang tadi bapak. cerita si Joni Bapak itu, bapak yang oh iya oh iya lu yang belum mau Enggak, gue curiga Tadi sama yang Abang. gudang nelpon ke gudang itu. oh iya Ini pucat banget cok wajahnya tuh. Iya. Jangan-jangan ketempelan gitu. iya ya Nah, iya kan? Dia Jadi- matanya udah nggak bisa. jadi pesimis gitu. Jam berapa ini? Kalian udah pernah lihat video yang Hotel Cecil itu? Hotel Cecil Heeh. Jadi ada cewek turunan Asia Amerika gitu ya nginep di salah satu hotel. Pas malam-malamnya itu dia ketangkep di CCTV liftnya itu di dalam lift. Masuk ke dalam lift terus celingak-celinguk lihat-lihat kiri kanan terus kayak yang bersembunyi dari sesuatu gitu. oke. Mencet-mencetin lift Oh, itu ya pernah gue tombol pernah. lift. Tapi nggak nutup-nutup nih pintunya. Ya. Dia kayak ngeliat sesuatu dari luar. Kabur aja. Abis dia kabur, baru nutup si pintu lift itu. Seminggu dari sana dia teh ngilang ya.
dicari-cari Meninggal, mana lompat gitu. Meninggal kan? Nah, dari ketahuannya dari mana? Dari ini tamu hotel. Nah, ngerasa kenapa sih air hotel ini Dia kok masuk ke toren. kok bau dan rasanya nggak enak. Hmm. Pas dicek di toren yang di atas itu ya, di atap itu, ternyata mayatnya udah ngambang di dalam kok bisa? toren itu. Dibunuh siapa berarti? Dan ketutup itu si torennya itu. Ketutup dari dalam kan? Dari udah nggak mungkin lah kalau dari dalam nutup sendiri gitu. Waktu dia masuk lift itu posisinya lantai berapa tuh? Lantai berapa Memang ya? lantai atas, Lantai atas. Berarti dia ngindari sesuatu ya? Heeh. Kabur gitu. Cari aja di YouTube itu masih ada kok videonya. Itu ngindarin apa dia? Tahu. Pinjol. Sampai sekarang jadi misteri. Debt collector. Ada yang mau Iya. bunuh berarti. Ya kayaknya orang itu ngindarin orang, bukan ngindarin Tapi hantu. masih misteri siapa yang ngejarnya atau dia punya gangguan kejiwaan gitu. Tapi kalau gangguan kejiwaan Nggak itu mungkin bisa nutup dari dalam. susah, gitu. Berarti ada yang nutupin. Mm-mm. Kesurupan kan berarti kita. Manusia yang nutupnya. Iya, ada yang mau bunuh dia. Tapi nutupnya dari dalam kan, bukan dari luar. Dari luar. Dia aja Dari di dalam. luar kan ini udah susah itu, berat gede banget. Pokoknya udah ketutup aja. Heeh. Harus lebih dari satu orang yang bukanya. Ya berarti Kayaknya dibunuh dulu, terus dimasukin situ, ditutup. Iya. Iya. Tapi nggak Atau ada dihajar di dulu, CCTV. pingsan, Dan ternyata masukin. si hotel itu teh punya histori tempat bunuh diri dari tahun 60-an itu. Memang auranya jelek ya. Hotel Hotel Cecil. apa namanya? Hotel Cecil Di Amerika. Ngeri tuh, tunggu lihat. jauh, susah mau ngeliatnya. Heeh. Lihat di YouTube aja di CCTV. Di Indo nggak ada Di yang di Bandung Indo. ada nggak tempat horor gitu? Bandung. Bahkan bukan banyak. asli Bandung. Waktu gua nginep yang di Surabaya, memang suasananya horor banget hotel itu. Hotel apa lupa aku Apa namanya? namanya lu? Hotel Sebutlah. Jangan disebut somasi. Hotel kan? Iya kayaknya. Sebut. Tiga udah sebut-sebut aja. Udah banyak kok review-review gitu. Ya udah kita samarkan Hotel T. Enggak, Hotel tuh ratingnya bintang 5 masalahnya. Iya. Tapi kok Hotelnya bagus, jadi enggak gini. banyak reviewnya. Lu kalau baca di Google reviewnya yang horor itu Iya. banyak. Aneh Ini kan kan dinas nih, mau dinas kan. Lu sama siapa? Bu Ratu. Kerja ada Sama kerjaan bos. ada. Ya, ada kerjaan sama Iya, bos. sama kan. Bu Ratu. Si bos bilang, Ren cari hotel. Ren siapa Ren itu? Ren. Ren anaknya Si Reni kan? Ah, Dia memang Ben. Reni kan? ini. Oh, itu udah gitu. Ren, tolong suruh si Benny. Nah, gitu. Jadi dia nyuruhnya tuh. Padahal gua di sebelah situ juga. Terus. Ya, booking hotel di Surabaya kan. Jadi budgetnya segini. Cari kan kagak ada yang budget segitu. Ah, tiba-tiba ada nih. Nemu tuh. Oh, ini. Itu tiba-tiba ada muncul. Enggak lah. Oh, ada nih. Oh, reviewnya bagus nih kalau di aplikasi itu Iya. bagus reviewnya, bintangnya 4,8 tinggi. kalau nggak salah Oh, bintangnya. wah, boleh nih kata gua. Lah gua bilangin kan infonya gini. Ya, oke katanya. Gak apa-apa, pesan aja ya. Karena budgetnya masuk kan. Pas udah mau sehari mau berangkat kalau nggak salah. Dia nanya, hotel yang lu pesen ini? Iya. Wah, ini kata teman-teman saya horor hotelnya. Nah, terus kenapa kata gua? Kan yang penting masuk budget. kata gua. Iya benar. Iya kan, maksud gua kalau memang lu Aku- mau ini mau itu mau ini mau itu Bilang mending lu dari awal. pesan gitu. Ibu pesen sendiri. Iya, jangan gua gitu maksudnya. Ya udah kan, udah pesen. Udah. Tapi memang pas datang hotelnya tuh bagus, cuman kayak rumah orang kaya jadul gitu. Sepi ya. Rumah-rumah kayak film-film mau dijurakan kos. Jadi Tahu nggak sih mau dijurakan iya, kos? jadi rumahnya tuh mewah tapi memang Mewah udah tapi lama. jadul, mau tahun 90-an gitu. Mewah tahun 90. Yang resepsionis juga tua-tua anjir. Masa sih? Iya. Kayak nenek-nenek nih. Jagain ini resepsionis sama bapak-bapak udah tua juga. Satpam bapak-bapak nih, Biasanya kan kalau resepsionis hotel itu kan yang Iya, masih jadi muda, kayak dipertahanin cantik. gitu. Gua memang lihat reviewnya memang gitu, bagus hotelnya, dipertahanin karyawannya yang memang udah lama gini-gini, tapi peduli sama karyawannya gitu. Sarapan juga nih pagi-pagi, yang masak nenek-nenek. Nenek-nenek yang depan tadi. Enggak beda lagi. Tapi nenek-nenek juga. Yang neneknya Ini hotel apa di Jompo? ada kakinya nggak? Nenek-nenek. Ada lah. Oh. Udah. Jadi pas masuk kamarnya gede banget dan perabotannya tapi memang perabotan jadul. Oh yang di dalam Jadi kamar. kayak itu. lacinya banyak ukiran gitu-gitu. Wajib, terus lampunya pakai lampu yang ini. Iya, terus di kamar mandi nih, ininya showernya Hmm.
di atas bathtub. Jadi kita kalau kita mau mandi di ini harus masuk ke bathtub dulu. Oh ya, pernah itu. Ada itu hotel yang Bete di banget Anyer, tuh begitu. yang di horor itu hotel Anyer itu ada kan. Sama Pokoknya- ya juga. Lampunya remang-remang, gue horor banget sih memang suasananya. Tapi memang nggak ada apa-apa sih. Gue aman-aman aja tidur, biasa aja. Nah, tapi kata bos gue, kamar yang dia agak horor. Jadi kalau dia mau mandi, lampunya kayak hidup mati gitu. Dia mau mandi. Mati hidup gitu. Apa hidup mati? Mati. Kan gue di depannya gue giniin. Mati. Mampus lu. Hidup nyala gitu ya. Iya, gitu. Nyala. Nyala. Ya begitu. Nggak tahu lah, tapi katanya kata yang orang-orang gue lihat di Google review juga liftnya katanya. Liftnya tuh kalau kita pencet turun, tiba-tiba naik. Lah masa sih? Gue nggak percaya. Nah, Kejadian di gue. lu sendiri. Iya, gue pagi-pagi nih mau nyusul iya, kan sarapan. mau makan ke bawah. Bos gue udah di bawah. Salapan di bawah. Lu di lantai berapa posisi? Anggaplah. Lantai Berapa? 7. Ah. Naik berapa Mau lantai? turun nih gue kan, mau turun nih. Tapi itu posisi lift di awal di mana? Lantai 7. Gua di lantai 7 nih. Mau turun ke bawah lantai 1 kan restorannya. Mau turun gua pencet lantai 1 nih. Gua sendiri nih. Tiba-tiba set naik. Oh, gua pikir mungkin ada yang mau naik nih. Dari atas. Lantai 9. Lantai 9. Buka. Nggak ada siapa-siapa. Begini kan begini. Kagak ada Lu orang. sempet merinding pasti itu. Nggak ada orang. Kata gua, nggak ada orang. Tutup lagi. Kok gak? Kok Tiba-tiba, lama? gue pencet lagi 7. Kok lama lu turunnya? Gue pencet lagi 1 nih. Turun dia. 7. Berhenti lagi tapi di lantai 3. Buka lagi dia. Ada orang. Kagak ada orang. Lah kata gue, aduh. Tapi lantai 1. Itu kalau kayak Baru gitu tuh, mah lantai sering 1. gua di lift gudang. Iya. Kalau lift kan kalau muncul di lift kan bete banget ya. Mau lari kemana? Itu pernah ya sering di liftnya yang gudang tempat gue itu. Sering kayak gitu. Liftnya tuh 2. Tapi yang satu nih rusak. Kan gue pikir nih kalau lantai 7 nih, misalnya lantai 9 nih naik. Mungkin orangnya yang sebelah mungkin udah keburu buka yang sebelah kali, jadi dia naik di situ. Ah. Tapi gue inget-inget lantai lift sebelah ini rusak, nggak bisa dipakai. Gue turun juga gue lihat masih rusak. Gak ada orang. Berarti Siapa memang yang mencet? lift ini doang. Yang beroperasi cuma 1 lift. Iya, 1 lift. Masalahnya dia naik tuh siapa yang mencet? Nah, iya. pasti ada yang mencet. Ada yang mencet ke lantai 9, Kalau itu emang hantu. terus lantai 3. Kalau itu logikanya gini ya, kalau itu emang setan atau hantu, ngapain dia nggak terjun aja nembus tembok, Iya, nebeng lift-lift, tapi kan dia iseng. Kan buat ngisengin si Benny. nebeng. Pengen nih, ya gua kan zaman dulu nggak punya lift nih. Ngapain? Ya. Tapi kan dia udah tinggal di situ, udah sering lah harusnya. Jadi dia mau sarapan juga. Nggak, kalau masalah perhororan gini yang pasti seseorang kan takut ini ya, ada hantu yang ditakutin ya. Kayak gue pernah sharing sama temen gudang itu, namanya Dika kan. Dia juga bisa gitu-gituan, ngeliat gitu, terus habis itu Dia juga bisa gitu-gituan. ngeliat itu, ngintip. Gua juga gitu-gituan bisa. Bisa lah, semua orang bisa gitu-gitu. Tadi kan ngomong bisa gitu-gitu. Enggak, dia lumayan sensitif perkara gaib. Namanya Dika. Ini apa? Indigo? Bukan. Di home. Enggak juga Indigo sih, Indihome lebih tepatnya. Enggak, dia ini. Indi Baren. Jadi tanya kan, Dik, lu takut sama apa? Kalau hantu gitu. Kalau gue mas takut sama pocong gitu. Oh gitu. Terus ada beberapa aku tanya, kan setiap orang pasti ada hal ketakutannya sendiri-sendiri kan. Kecuali Pak RT ini. Dibilang takut apa, takut semua pasti. Hormat. Kalau lu abok, kalau hantu lebih serem yang apa? Kayak Takut semua genderuwo gua. hitam, pocong suka lompat, kuntilanak suka ketawa, atau kuntilanak nangis, atau kuntilanak bau wangi atau bau basin kayak gitu. Pengetahuan lu lumayan luas ya. Van der Koen dan Van der Poch kayaknya. Sebut aja namanya nggak apa-apa. Miss Koen dan Oh, Mr. Poch. udah terlanjur malam kita juga. Poci, Oh, poci. takut aku. Pocinki. Pocinki. Gue curiga abang ditempelin dari tadi dia merinding soalnya. Ditempelin sama temannya nih. Saya orang gila. Mainan zaman sekolah. Yang masuk ke Indomaret aja mau ngambil duit, gua kan ngantri di belakangnya.
Ketawa. Ada yang ketawa juga. Iya kan? Biasa tuh aja Lu jangan baru ingat, sampai ada jam apa ini? pulang itu. Gue yang lihat orang lain gitu. Oh, Orang lain ditempelin. kirain lu diisengin gitu. Sampai Pas itu- pulang biasanya. Ya kalau lu Ben, apa? Lebih takut kayak pocong, genderuwo, kuntilanak. Gue sih Yang lumayan ngeri lah, misal pas sendirian, bukan pas kita lagi bad mood ya. Pasti seseorang kan pasti ada salah satu titik takutnya kan. Meskipun mungkin nggak tiap hari tahu ya gue ya. sempat merinding atau apa gitu. Atau enggak misal diisengin sesuatu gaib gitu, ya itu mulu. Jadi kayak misal abok nih takut sama pocica tuh, ya yang muncul Berubah pocica lagi mulu. namanya. Pocican. Kalau gua mah takut kalau gua nggak sholat sih. Wah, setannya seneng itu. Kalau gue mah takut pas waktu bayar cicilan duit habis. Itu lebih ke horor ya. Horor banget itu. Enggak, maksudnya gue tuh nggak tahu ya pengalaman mistisnya tuh kayak gitu. Nah, lu apa? Setiap kali yang nakutin- Perwujudan apa yang lu takut? hantu cewek kayak kuntilanak gitu. Gitu. Dari dulu yang sering nakut-nakutin sejak gue zaman ikut Mapala, naik gunung, terus semisal merantau ke suatu kota dapat kos-kosan baru. Tambang emas. Ah, apa tuh? Lu kerja lu apa aja sih? Enggak Tambang emas kan? tambang nikel. Nah itu pasti yang kayak Sepak takraw. kayak Tolak hujan. yang ngisengin itu yang hantu cewek mulu gitu loh. Oh. Zaman naik gunung tuh pernah di Miskun. dia di Gunung Kun Wilis. Aguero. Kayak di Gunung Wilis kayak gitu. Ada kita, aku pikir aku doang yang lihat itu. Yang ternyata ini ya, yang Pendaki. sasar di Gunung Slamet itu ya. itu yang Kan Naomi. kemarin gua nonton di YouTube-nya. Naomi itu ya namanya. Di YouTube-nya. Itulah dia cerita horornya dia gitu. Tapi Pengalaman kan dia dia gitu. cuma 3 hari 2 malam ya. Jadi memang lumayan horor juga itu ceritanya dia. Ternyata. Jadi dia selamat juga kan karena ada ngikutin burung. Burung kayak muter-muter gitu. Kayak dalam hatinya dia tuh kayak ada suara Ayo ikutin, ikutin, ikutin. ayo ikutin gitu. Sampai akhirnya bisa ketemu sama orang. Jadi dia ngelihat ada anak kecil, jadi kan mau naik lagi nih ke atas. Lumayan lama kan masalah ya. 3 Iya. hari 2 malam. Jadi tuh dia kalau nggak salah Apa aku ya? juga sempet dengar. Iya di hari ketiga baru dia Dia ketemu. sempet kayak ngeliat ibu-ibu gandeng anak kecil. Begitu diikutin turun ternyata itu semak kayak gitu berubah Iya jadi semak enggak, kayak gitu. ini ibu-ibu megang ngasih makan burung katanya. Pakai baju hijau, burungnya juga warna hijau. Terus Pas diikutin dideketin kan? ternyata emang pohon, dideketin memang Nah, pohon, nggak itu jelas. halusinasi kan berarti kayak gitu. Halusinasi. Terus dia juga Naik kan lagi kan, naik habis itu lagi naik tuh. takut kan dia. Banyak anak kecil katanya, ada 4-5 orang anak kecil. Katanya matanya hitam. Putih, matanya hitam gede, terus putih-putih semua. Kayak lari-lari ketawa-ketawa gitu. Tuyul mana? Terus dideketin sama dia tuh lihat ada salah satunya yang mirip ponakannya dia. Ponakan dia tuh yang bapaknya tuh suruh jaga nih ponakannya ini, cuman si ponakannya ini nggak mau katanya. Terus dia akhirnya gue deketin ponakannya. Kamu kenapa nggak mau gini? Dia jadi ngomel-ngomel kayak nggak sadar gitu. Kayaknya memang udah halusinasi. Iya sih. halusinasi sih kayak gitu. Dia ketemu juga udah capek kalau gua lihat Pak. Dan Iya. nangis sudah Tapi masih ada makanan loh dia. Di hari ketiga tuh masih ada makanan. Jadi dia itu model apa aku tuh di pendaki yang potek-potek gitu. pendaki apa aja yang Nakit. langsung dia naik naik Tektok, langsung katanya tektok kan. tektok, ya, cuma bawa air mineral sama biskuit. Ya nggak nginep. Jadi makannya cuma Naik, biskuit berapa sampai potong turun. gitu doang, kan. Iya, sampai turun. Ya itu gara-gara dia kehilangan rombongan juga kan pas dia jalan di Real depan itu berapa lama sih? Kalau 3 hari naik 2 atas? malam. Bukan, kalau naik ke atas turun lagi. Iya sehari semalam nyampe. Bisa. Dia kan berangkat malam sama tim. Sampai sana kan udah emang biasanya subuh. cuman orang sana nginep Sunrise dia ngejar sunrise. Kehilangan dia tuh pas dari awal. Enggak, jadi gini. di atas. Sebenarnya tuh banyak. Ada 20 orang ya, terus dibagi berapa tim? Dibagi 3 Pokoknya apa dia 4 jadi gitu. 7 tim atau 7 orang kalau nggak 5 orang. Iya. Naik kan? Dia udah dapet sunrise sama teman-temannya itu. Terus ada timnya 2 orang turun dulu. Jadi ada kalau nggak salah 2. Pokoknya tinggal 4 orang lah dia. Bergantian kan biar nggak terlalu mepet gitu. 4 orang. Nah, satu katanya mas-mas yang rambutnya disemir pirang sama 2 sejoli. Dia berarti cewek 2, cowok 2 kan istilahnya. Turun itu masih belum sore kan ya. Yang mas-mas rambut pirang di depan, Naomi-nya di belakang sendiri yang 2 sejoli itu. Nah, kata Naomi, kok lama-lama masnya ini kok jalannya Hilang, cepet. cepet, ketinggalan Dia nggak dia. bisa ngejar. Tapi dia lihat belakang Tapi masih dia ada masih kan. ada, makanya dia tenang. Begitu Makanya dia dia- slow aja, masih ada 2 orang di belakang. Begitu dia nengok ke Noleh belakang lagi, masih ada. Mulai ketiga kali udah nggak udah ada. nggak ada kayak langsung hutan. Nah Padahal itu dia mulai deg-degan tuh di situ. jalannya itu kalau jalan gunung yang model gitu itu biasanya savana Mas Yan, belum masuk pure hutan. Jadi dia mikirnya karena belum terlalu jauh sama puncak nih, karena dia mikir masih ada kelompok lain tuh di puncak. yang habis mereka.
Jadi dia naik Naik lagi lagi tuh. untungnya dia. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, kata temennya yang ngelaporin ke tim SAR itu bilangnya Naomi-nya belok kanan. Sekata yang dua sejoli yang Iya, posisi di belakang. dia juga bilang kan gunungnya ini Pak, gunungnya kok cuma satu yang pas diselamatin itu. Nggak ada Pak, gunung selamat memang cuma satu. Enggak Pak, waktu itu saya lihat dua. Gunungnya tuh ada dua, dia lihat. Ada dua puncak gitu. Ada ya? 2 puncak. Enggak Mbak, ini cuma satu. Gunung selamat nih memang cuma satu dari dulu. Dan bingung dia di situ. Nah, kata yang temennya dua sejoli itu bilangnya, lah kenapa mbaknya ini lari sambil belok ke kanan? Jadi nggak ngejar mas-mas yang rambut pirang. Padahal yang dua sejoli itu ngeliat mas-mas pirangnya itu jaraknya juga nggak jauh, tiba-tiba Masih ada di situ. Naomi-nya kayak belok kanan sendiri, dipanggil nggak nyaru, dikejar, tiba-tiba udah nggak ketemu kayak gitu. Ya, memang dia udah error di situ ya kayaknya ya. Errornya Kalau nggak gitu. memang disasarin dia. Ya, Ya, dia bisa nggak jadi. makan atau gimana? Terus dia bilang kan dia udah balik tuh tapi masih sering keinget tuh yang anak-anak kecil yang di atas. Kata si pembawa acaranya, ngikut ya sampai sini. Soalnya saya merinding dari tadi gitu. Bisa jadi. Ibunya senyum. Hmm. Ibu tahu ya? Enggak, tapi saya memang kayaknya feeling masih Merasa ada Ben, kata itu ibunya. bukan aku nyebut sesuatu ya, dia kan Kristen. Kristen. Nah. Dia kan juga rajin ke gereja juga bilangnya. Biasanya lebih sensitif masalah Jadi itu. itu apa, si Naomi-nya ini nggak izin mau pergi tuh. Dia ngerayain ulang tahunnya bilangnya. Dan pas turun kan langsung minta maaf ke ibunya. Jadi bilangnya kemana, perginya kemana. Bohong. Nah, setelah berita itu, berapa hari kemudian kan ada berita yang anak Jakarta naik ke Gunung Wilis. Gunung Wilis kan aku sering banget naik ke sana. Kan nggak ketemu udah berapa hari kan? Ketemu jadi mayat kemarin. Dan ketemunya bukan dia kejatuh di jurang yang di padang savana jalan aku turun biasanya itu. Di semak-semak, berarti antara dia meninggalnya hipotermia, kehabisan bahan makanan. Iya, kelaparan. Maksud gua apa Naomi dia nggak makan itu ya? Makan dia. makan. Jadi masih ada bekal. Jadi itu Bekalnya masih dia ada, dia porsi dikit-dikit. Jadi mungkin Kan, ya dikit, kayak jalan. biskuit ada berapa itu udah dari potong-potong sama dia. potong. Ya kalau air mah kan aman lah ya di gunung mah, insya Allah sedikit-sedikit aman. doang. Ya enggak juga, dia cuma bawa 2 botol. Heeh. Air kan bisa dari lumut, bisa dari hujan, embun. Emang belajar ilmu Nggak semudah itu. Nggak semudah itu sih. Kemarin gua lihat di shot. Jadi potong dengan terus keluar aja gitu. Itu biasa udah di setting dia. Rame itu. Ini cara bikin api, dia bilang. Dia gosok-gosok tuh. Jadi apinya gede, apinya. Gua bilang, wah ini lebih hebat Iya dari memang gas. sesuatu yang digosok-gosok memang biasanya makin gede. Iya. Keluar gini. Keluar. Gin. Terus haus nih, dia ambil Kadang lumut, gin, kadang dia peres cairan. jadi lumut gitu. Enggak Jadi semudah lumut jadi air. Enggak semudah itu. Gue pernah semudah survival itu, aja di iya. Gunung Wilis juga kayak gitu. Cuma bawa pisau sama korek sama garam. Waktu itu tes SAR dulu. Pernah. Ya, jadi pas hari ketiga itu katanya dia bangun jam 8 lewat tuh jalan. Ngikutin burung tuh makin banyak, katanya ada 3. Terus katanya ada Waktu yang awal, mencurigakan. hari kedua tuh cuma 1 burungnya. Nah. Hari ketiga katanya ada 3 burungnya. Nah, semisal dia ngikutin, dia kan harusnya kejebak di semak yang mau jurang. Akhirnya dia feeling udah nggak jadi diikutin, balik lagi ke atas kan waktu itu. Ada yang dia ngikutin burung tapi feelingnya beda. Enggak, ceritanya dia itu burung ini ngarahkan ke kanan, tapi di feeling dia kok kanan lagi, kan kanan harusnya naik. Masa balik lagi ke atas sih? Tapi dia ya udahlah ikutin aja. Ternyata enggak, memang bener jalan yang diarahin burung. Ada di videonya RJL5 itu. Nantilah kita Buang apa? Jadi kata dia juga bilang minta tolong juga sama yang di TikTok itu yang bikin cerita tuh jangan dilebih-lebihin, katanya. Kayak ngerasa ada yang ditambah-tambahin gini padahal nggak ada. Ya kan karena orang kan nggak tahu cerita realnya sebenarnya. Ditambah-tambahin gitu Iya, sama kan orang. maksud gua kalau cerita sudah masuk ke ranah publik itu kan jadi opini kan. Itu sebenarnya sah-sah aja. Sah-sah Ya, aja. tapi dia tuh ngerasa itu udah coreng nama dia gitu. Jadi itu misalnya orang cerita ini gara-gara anak ini memang bandel gitu. enggak Sudah gini-gini, suka ngelawan orang tua Kan gitu. itu ranah pribadi. Iya. Ya kalau ranah pribadi nggak boleh lah. Suka ngelawan orang tua nih Cuman gini-gini. kalau cerita kejadian teknis di gunung sih itu mah udah opini lah. Padahal cuman bohong doang, mau pergi ini padahal Japri perginya gini. Nah, balik lagi masalah horor tadi itu, yang ini pengalaman pribadi gue sih yaitu hantu, nggak tahu kenapa yang suka ngintilin kayak hantu cewek, orang Jawa bilangnya ngintilin ya, jadi kayak ngikut. Jadi yang gue pindah kosan dulu waktu masih kerja dulu sebelum di sini, awal pindah kos di situ berapa hari? Mulai masuk. Nah, Masuk angin. sama nih. Masuk angin.
Banggaran Vanessa. Matanya mendelik, abok. Enggak, dia kalau lagi beresin kaos dulu zaman kita bisnis juga, dia begitu. Di jam 8 udah paling duluan yang merah. Bang udah bapak-bapak. Bok itu bok. Sebentar kata si Abang teh. Udah habis itu Rokok udah dulu sadar. hilang. Habis itu hilang. Tinggal gua sama si Benny doang berdua. Ayo ngitung Ben. Kayak gitu, gak tahu kenapa ya kok yang demen kok setan betina maksudnya. Iya. Jadi yang di kosan lama itu pernah, jadi rata-rata di depan kamar, aku inget waktu itu hujannya gerimis dikit sih. Ada yang nangis aja, jadi kayak suara cewek, aku inget itu. Dan posisinya pasti antara kita mau terlelap tidur atau kita sedikit masih sadar. Berarti kodam lu ini supir truk. Nih, supir truk Truk yang kan didemenin cewek-cewek. truk yang suka mampir di tukang es tebu. Iya, supir truk coba tanya. Istrinya biasa Kok lu 3. tahu gitu sih? Es tebu apaan? Es tebu. Es tebu nggak tahu loh. Enggak. Anjir. Iya, es tebu tahu. Kenapa? Ada memang supir truk yang mampir di es tebu. Lu lihat di ini es tebu Mojokerto. Oh, terkenal itu. Spesifik. Iya, di daerah Mojokerto tuh ada yang jalan dilewatin truk gitu. Yang jual tuh pakai rok segini, baju segini. Nah, supir truk sering mampir di situ yang jual Rok segini, pakai kemben gitu. Lu sering Tapi kumis tebal. si Dada sering sana. Ya kan sering lewat dulu. Tuh kan dia kodemnya supir truk. Iya. Enggak salah. Makanya didemenin cewek-cewek. Udahlah, lanjut part 2 aja kalau gitu. Iya, ini cerita pasti panjang. Nah, masih panjang sih. Jadi nanti ini yang episode ini ada part 2-nya kita Part 3 bahas ya. kayaknya. Part 2. Kalau Kan rame, kita tadi pertama udah. Kalau rame Horor lanjut. pertama udah kan? Oh iya, ini Sekarang part 2 dua, ya. kan? Apa yang pertama? Oh iya, yang pertama. Podcast horor. Nah, ya lanjut lagi lah part 3. Ya, kalau pendengar Banyak sih kita pengalaman ya, bisnis. kalau pendengar kita mau ngasih ya mau dibahas mungkin- apa gitu. Mungkin boleh boleh. lah diceritain di kolom Iya. Iya, mungkin komentar. kolom komen. kolom Komentar. Kan gini, kalau cerita horor atau cerita apapun dibahas sama para ahli kan udah biasa ya. Tapi kalau dibahas sama orang-orang amatir kayak kita, orang Kayaknya- awam, hitungannya orang awam. ya Siapa kita bilang juga- kita amatir? kita bego aja. kita yang Kalau mau belum ada yang paham. sharing ya, sharing pengalaman. Ntar diundang ke podcast kita. Nah, iya. Iya. Kayaknya ini Mbak Wahyu tuh punya cerita horor, bisa kita undang sepertinya. Mbak Wahyu siapa ya? Ada Wahyu Kaiser. Oh iya, yang komen. nulis. Nah, Itu bini gua. Gua mastiin spesifiknya sih. Lah apa salahnya kalau dia punya cerita horor ya nggak? Iya, benar. Iya, nggak usah diundang, di Zoom aja nanti. Kan lu mau balik nih Surabaya. Bawa bini lu tinggal di Surabaya. Iya. Oke. Gantian ya. Iya. Gua ngerawat anak, bini gua podcast sama kalian. Ya. Buat cerita horor doang. Enak banget kali. 3 jam lah ya. Apa banget? Ya wes lah. Lanjut Sementara part begitu 3 ya. Horor nanti pasti ada lagi, nggak tahu kalau minggu depannya kita nanti Ini tuh selingan apa sebetulnya dulu. hari ini tuh yang bikin gak enak tuh sebetulnya kopi. Mbak Ita, lu bikin kopi yang enak lah. Kayak biasa Ini ini. kopi yang beda ya? Iya. Jangan-jangan ini buatan Mbak Ita. Ini betul-betul Kurs. gak enak nih kopi ini. Ini kita jadi rubah nama jadi Ponari sekarang podcast. Podcast anak misteri. Janganlah. Ya ayo tetap udah paling gawe terlalu aja. malam ya, kita tadi dari jam 10 malam. Iya, loh. Iya, ya udah. Takut ada apa-apa di jalan. Nah, sekarang lo gini aja. Hari Coba Kamis lu lu. cerita di mana tadi di posisi lu takut tuh. Hah? Lu takut sama apa tadi kata lu? Ya itu ku Pernah ketemu? sekelebat. Oh. Jadi yang jelas itu enggak, yang kayak Berarti diceritain. lu pernah dengar suaranya dong? Pernah. Berarti nggak kayak yang suara Beda. itu? Makanya aku tadi denger itu kok kayak suara kuda. Kalau yang aku beberapa Gua kali juga dengerin, pernah. 2 kali suaranya nangis pasti. Sedih gitu. Jadinya kan Sedih. heeh, gua Gitu. enggak sampai Jadi gini nih. sekan. Kayak Gua tuh ada cerita. bocah yang Ada cerita real. Itulah yang menyebabkan gue paling anti bahas horor. Jadi dulu gue SD kelas 3, kelas 2 ya. Kelas 2 di Bogor. Kelas 2 SD gue di Bogor. Kelas 6, enggak udah agak gede. Kelas 6 SD gue di Bogor tuh. Lu sama abangmu. Ya sama abang gue. Gue tuh paling anti dipeluk sama abang gue. Dipeluk gue hajar, peluk gue hajar. Gitu. Nah sekali waktu malam, ibu bapak tidur ya, mama bapak tidur. Tiba-tiba ada begitu. Bengek gitu, beneran. Bukan Abang kayak lu ketawa. itu. Itu Bengek. abang lu itu. Gue langsung Beda kamar apa kamar sama abang itu? beda.
Gue langsung lari ke Oh, ini di kamar abang lu gua. bunyi Oh, di gitu. kamar lu. Iya, gue langsung lari ke kamar Itu abang abang lu gua. gini. Gue langsung lari ke kamar abang gua. Gue minta abang gua peluk gua. Nah di sini kan kepala abang gua berarti kan suara hinya itu masih ada, Lu masih kedenger itu? masih kedengeran dan semakin Nah, menjauh, itu abang lu itu. semakin menjauh suara hinya. Nah, itu kalau suaranya makin jauh. Berarti Dia dia dekat. Iya, gue tahu. Itu. Ya itu abang lu. Pokoknya itu benar-benar abang Anda. Enggak, bukan. Abang gua juga dengar. Abang gua juga dengar. Abang lu denger. Iya, abang, tapi dia memang gak takutan. Dia dengar tapi akhirnya dia. Jadi gua tuh gak suka sama cara bercanda abang gua gitu. Gua gak suka. Tapi di saat hari itu, abang gua ngelindungin gua banget. Udah diem deh sama kakang. Gua dipeluk. Jadi dia tahu. Sebenarnya Sambil ngobrol juga, itu masih ada suaranya. Sama abang gua dipeluk sampai suaranya ngejauh. Abang gua makin erat tuh peluk gua. Dari situ. Itu ada yang dagang di luar. Iya, mungkin. Kayaknya itu suara AC ya, deh. tapi gue juga baru dengar setan bengek kayak gitu. Ya. Gue pernah ini waktu nginep, waktu masih kecil ini nginep di rumah bibi gua. Jadi kita tuh tidur di dulu tuh bekas kamar pembantu. Pembantu tuh udah 2 kali ganti. Katanya di kamar itu tuh kesurupan mulu. Di kamar itu. Kesurupan terus udah selesai resign aja nggak betah. Yalah gua nginep kan. Gua kan selalu aja kan. Kecil. Jadi tidur nih sama sepupu gua cewek. Masih SD juga. Jadi tidur nih dia di atas, gua di bawah. Tidur di kasur bawah. Itu ada ini kayak di depan kasurnya. Kasur ruangan gitu. Yang adik sepupu gua itu di atas dia. Jadi lu semisal Kasur gua di kayak kasur bawah. tilam doang, tidur kan. Tengah malam nih gua Terbangun. terbangun, ada bunyi kretek gitu. Anjir kata gua langsung inget cerita bibi gua. Ini bekas kamar pembantu yang kesurupan 2 kali. Kretek bukannya nanti sepupumu yang Terus tiba ganti gini kretek. Agak. Di kasurnya itu. enggak tadi terus hilang lagi. Terus nanti ada lagi tuh. Kretek-kretek suara. Gitu. Oh kayak gigi dikeretekin. Ya ternyata memang adik sepupu gua gitu. Bangsat kata gua. Kalau gua pernah ternyata kayak gitu tidurnya yang. Itu kalau dia cowok gua hajar itu deh. Oh dia tidurnya geretin gigi. Dia ternyata gini sih kalau Gua ada lagi tidur. cerita satu lagi, sama nih kejadiannya masih di Bogor. Tapi ini lebih ngeri lagi. Ini lebih ngeri lagi. Jadi waktu itu gini, paman adek bungsu bapak almarhum bapak, Paman lah. ya, dan udah almarhum juga paman gua, datang tuh. Adek bungsu datang bertamu gitu ya, sendiri belum nikah dia. Terus akhirnya dia tidur di situ, tidur di rumah gua gitu, tidur sama gua. Nah begitu tidur sama gua, itu juga sama. Dari jam setengah 6 sore itu sampai jam setengah 12 itu merinding. Gua sama adek bungsu apa? Ya, om Taruhin gua. paman. Ya, paman gua lah. Gua sama paman gua tuh merinding tuh semalaman. Itu lu posisi udah gede. Kelas 6 SD. Nice. Gua tanya lah sama abang gua, "Kang, merinding tuh?" Kata gua tuh gitu. Nya cenah sama dari Tiraha katanya gitu. Kayak naon? Tadi dari Isa abang gua. Belum sholat kali. Udah. Oh, udah beres. Merinding. Tiba-tiba jam 11 malam itu ngantuk semua. Di Kayak rumah. sirup gitu ya. Iya, ngantuk semua. Ngantuk semua. Bangunlah kita jam setengah. Itu bareng bangunnya. Jadi tidur kita bareng. Aduh ngantuk udah ngomong bareng-bareng tuh. Ngantuk tidur. Bangun kita jam setengah 4 subuh. Pas setengah 5 ya, setengah 4 lah. Sebelum azan pokoknya. Kita bangun juga itu. Kita bangun setengah 4 subuh. Bangun, saling nyapa gitu ya. Nah pas bangun, itu merindingnya hilang. Iya. Akhirnya kita tidur lagi, nungguin sholat subuh. Kita abdas, sholat subuh. Nah, yang seremnya ternyata itu kegiatan manusia biadab. Jadi rumah gua kemalingan. Oh, Lu kayak ngerti di Ya. Rumah gua ternyata kemalingan, Disirap. habis semua. TV, Dimantrain dulu gitu ya. TV apa semua segala rupa, habis semua itu. itu bener kejadian di Iya, Malang. kejadian. Apa aja yang hilang waktu itu? Semua, hampir semua. Di jutsu dulu ya. Kulkas juga habis. Jadi kulkas, sendal. Itu bangun belum sadar kalau itu hilang. Belum kan mau sholat subuh. Kan kalau keluarga gua biasa kalau tidur mati Bangun lampu. nggak sadar rumahnya nggak ada padahal tidur lagi. Itu benar rumah itu. Pindah rumah itu dipindahin. Nah gua ngasih taunya gini, pengalaman gua tuh 2 kali. Cuman yang kedua itu kan nggak bisa disebut pengalaman horor. Cuman sejujurnya lebih horor daripada pengalaman gua yang pertama itu. Tapi sama-sama kelas 6. Jadi pengalaman gua yang pertama itu nggak jauh lebih horor daripada yang kedua itu.
Padahal yang kedua itu gue yakin ini kayaknya ada sihir, ada iya, sihir ada masuk. sihir. Yakin gue. Itu semuanya kelelap. Lu jangan dikira gak ada cowok ada 5 orang. Belum lagi sama satpam kan, sama yang kerja di rumah. Itu semuanya rata. Jam setengah 11 tidur, setengah 4 semuanya bangun. Belum pernah ada kejadian setengah Dan 4 itu semua juga bangun. nggak sadar kalau ada yang hilang, belum sadar. Belum. Sadarnya tuh pas mau berangkat ke kantor, bapak mau pakai sepatu, mas sepatu bapak mana? Gak ada sepatu. Terus gua sepatu gua juga mana ya mau sekolah? Gak ada. Akhirnya pagi itu juga ya disisain sendal jepit satu, sama kunci pintu ditaruh di bawah, sama usil banget tuh maling. Ambil sepatu doang. Enggak semuanya. banyak. Cuman sadar bahwa itu barang hilang tuh pas mau ke kantor bapak. Baru ngecekin semua akhirnya. Enggak ngecekin semua. Yang hilang apa Sepatunya aja? nggak ada. Nyari-nyari tuh sepatunya nggak ada. Pas ngeliat loko TV nggak ada, loko kulkas nggak ada. Mesin cuci ke bawah juga kan. Ini kok bisa ya? Kan bawa mesin cuci, TV, Barang-barang bawa gede. kulkas, harus pakai mobil dong. Gak mungkin nggak pakai mobil kan? Nah itu tapi hilang semua, ludah semua. Terus satpam yang di depan sama kan di rumah dulu kan itu rumah dinas tuh, bapak tuh almarhum bapak tuh rumah dinas, jadi ada satpam tuh. Ada satpam, ada yang jaga, jadi beda, ada satpam, ada yang jaga juga, ada yang ronda. Orang kaya Pak RT berarti ya? Iya. Itu rumah dinas. Ya berarti kan punya jabatan dong. Dikasih satpam. Iya. Nah, Satpamnya satpam komplek rumah dinas. Ya satpam komplek. nah, Apa? Nah, kita kayaknya mau kesirep nih, udah ngantuk semua ya. Ngantuk banget. oke lah. Nantilah kita Part lanjut tiga ya. lagi. Oke lah nanti kita lanjut lagi. Part Udah- tiga udah nanti lewat ya. jam 12 Spesial, spesial horor nanti ada part Malam 3. banget ini. Part pertama kan udah ya kemarin itu yang kopi tengah hutan itu. Kopi alas Oh, kan. Yang kedua ini nanti kita ada part 3 buat horor, tapi nggak tahu kalau next episode mungkin ada beberapa Ya kita bahasan lagi yang nggak kita horor. tergantung komen lah. Tapi kalau teman-teman mau nge-DM pribadi mau bahas apa ya, ayolah kita bahas. Seru juga dibahas dengan Iya pengalaman yang seru, tapi nggak tahu malam ini nanti ada apa lagi. Tiap kali habis bahas horor pasti ada aja gitu. Bagus lah. Merinding Jo. Biar ada bahan lagi di cerita yang Itu si ketiga. Benny yang ngedit itunya, yang ngedit ini kan Nggak sambil tahu dengerin dia dia. mah. Oh dia mah kuat ya. Enggak, gue ngeditnya besok di Iya gitu dia di kantor pakai komputer kantor nggak berani begadang udah. ya wes lah. Baita nanti bikin kopinya yang enak ah. Emang ada Nah, baik. itu nggak ada. Ini kopinya beda nih. Kopinya rasanya juga beda. Jangan-jangan Jangan-jangan yang kita tadi nongkrong di warung yang goib. Bahas lagi gue dari episode 1. Gua setuju Warung kayaknya. sampingnya baik. Kita cobain itu yuk kopi yang di Bancai yuk. Kita beli simpennya di Ramdan. Boleh. boleh. Simpen di Kang Ramdan. Boleh. Kopi dari Teman-teman. Brazil. Kopi apa ya namanya ya? Kopi itu. Kopi lambaja. Bancai itu apa ya? Iya itu. Kopi ABC. Lambada. ABC. Ayo guys, udah terlalu Ya wes. malam ini. Ayo kita pulang. Kalian kan bareng ke Mes Karyawan. Iya, bareng. Iya, tapi gue duluan biasanya. Tapi kan ngomongnya. kita kudanya beda. Anjir pakai kuda. Karena ini zaman kerajaan. Settingannya zaman kerajaan. Gua kuda putih kecil. Ya wes ya wes. Terima Ya guys, kasih ya semuanya yang udah terima dengerin kasih ya. Nanti dengerin kalau ada part 3 horor lagi. Yuk, bye bye. Bye bye. Signing off.